Ini seolah-olah lemari, padahal dia adalah pintu untuk menuju ke dunia lain. Aku kasih lihat. Ini pintu menuju ke dunia lain ya teman-teman. Halo semua, kembali lagi di channel Borneo Jaya Interior. Oke teman-teman, jadi di project kali ini kita bikin interior kantor ya. Dan yang kita bikin adalah wall panel ini. Oke, buat kalian yang desain interior atau interior designer ataupun pembisnis interior juga, nah kalian wajib ya tonton video ini sampai habis karena nanti akan ada insight-insight interior yang mungkin bisa kalian terapkan di project-project kalian. Oke, jadi sebelum aku jelasin lebih detail tentang project kali ini, aku akan kasih lihat ke kalian dulu ruangan ini sebelum kita pasang interiornya. Nah, kalau kalian lihat tadi kondisi ruangannya, ini kosong teman-teman. Semulanya kosong. Kemudian di sebelah sini ada pintu buat ke dalam ruangan ya, pintu ke dalam ruangan. Tapi di sini kosong semua. Dan ini tuh di sini tuh sudah ada meja resepsionis ini teman-teman. Meja resepsionis ini sudah ada 1, 2. Dan kalau kalian lihat tadi juga, meja resepsionisnya itu ada di sebelah sini nih, 2 nih. Nah, yang ini nggak ada. Kemudian di sebelah sini ini kosong. Di sini kosong, dan di sini ada 2 meja resepsionis yang kalau kalian lihat tadi ya. Nah, permintaan klien di sini itu maunya itu nggak ada jalan lagi gitu, dan maunya ditutup mati. Dan akhirnya kita bikinlah konsepnya itu kayak gini. Jadi kanan yang di resepsionis yang satu kita pindah sini, resepsionis yang satunya kita pindah sini, kemudian kita bikin lagi di tengah ini sebagai kabinet tambahan buat jalan penutupnya. Jadi nggak di sana, tapi kita jadikan di tengah. Karena menurut kita itu jauh lebih bagus dari segi desain dan juga tampilannya gitu ya. Nah, wall panel kali ini panjangnya sekitar 5 meter 84 cm. Kemudian untuk tingginya ini sekitar 3 meter 26 cm. Untuk konsepnya sendiri, di sini kami buat untuk konsep wall panel ini adalah modern minimalis. Tapi kita kasih sentuhan klasik, yaitu pada pintu. Kalau kalian lihat ya, pintunya di sini ada frame yang di tengahnya juga ada frame gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sebelah sana ada model pintu yang agak sedikit melengkung seperti itu. Kemudian juga kalau kalian lihat juga, ini handle-nya kita menggunakan handle knob, handle bulat, dan itu identik pada desain-desain klasik. Nah, jadi panjang tadi ya, panjangnya sekitar 5 meter 84, tingginya 3 meter 26. Lebarnya ini nggak terlalu lebar teman-teman, sekitar 40 sentian aja. Kenapa? Karena kita mau mengejar area plafon biar nggak ngelewatin pembatas dari ceilingnya. Jadi ada ceiling yang agak turun gitu ya. Jadi kita nggak mau ngelewatin itu biar tampilannya jauh lebih bagus. Nah, aku akan lebih detail lagi ya. Aku akan jelasin ke kalian lebih detail lagi. Jadi di sebelah sini, di sini itu backdropnya atau wall panelnya itu terbagi beberapa bagian. Pertama, di sini ada kabinet, di situ juga ada kabinet. Dan desainnya ini simetris, artinya desain ini seimbang. Kemudian tadi sini kabinet, kemudian di sini ada kabinet bawah. Di sini ada wall panelnya, di mana wall panel ini kita kombinasikan dengan kisi-kisi. Kemudian ada tali air di sini, dan di sana juga ada kisi-kisi. Plus di sana di atas ada topi yang kita pasang 3 lampu. Kemudian di sana juga ada permainan sedikit, hiasan sedikit yang warna merah itu. Dan kalau kalian lihat, itu berjenjang ya, artinya bertingkat. Ada yang lebih tebal, ada yang lebih tipis. Kenapa? Biar nggak monoton. Intinya seperti itu ya. Nah, aku akan lebih detail lagi. Di sebelah sini, ini adalah kabinet teman-teman. Kalau kita buka, ini adalah kabinet. Kabinetnya ini ada rak-raknya. Rak-raknya ini bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Jadi kalau misalkan ada barang-barang yang besar misalkan gitu ya, kalian bisa lepas ini. Nanti kalau misalkan mau diperlukan lagi, kalian bisa pasang lagi. Ini engselnya udah slow motion. Buat kalian ya, pelaku bisnis interior gitu ya. Kalau misalkan kalian bikin pintu yang tingginya seperti ini, kalian wajib nih pasang engselnya ada 4. Kenapa? Karena pintu ini berat. Plus ini ada cermin lagi. Jadi kalau misalkan cuma 2 bisa sih, tapi rawan gitu ya, rawan rusak di area engselnya.
Jadi kalau misalkan kalian bikin yang besar seperti ini, sebaiknya pasang 4 minimal 3 gitu ya. Tapi lebih baik 4 sih. Kemudian di atas juga ada kabinet lagi, cuman ini agak susah saya jangkaunya ya. Pokoknya itu kabinet lah gitu. Kemudian kalau kalian lihat di sana ada ngerounded gitu, ada melengkung. Kenapa saya bikin seperti itu tadi ya? Karena memang ini konsepnya ada sentuhan klasiknya teman-teman. Ada sentuhan klasiknya, saya bikin ada frame-frame seperti ini dengan dikombinasikan kaca cermin gitu ya. Dan kenapa saya bikin kaca cermin juga? Karena di sebelah sana kalau kalian lihat tadi ada pintu untuk masuk ke depan dan itu kita jadikan pintu kamuflase. Kalau misalkan ini transparan, kalau di sana transparan, maka artinya nggak ada pintu kamuflase dong di sini gitu ya. Jadi nggak ada kesan pintu kamuflasenya. Makanya saya bikin cermin biar kanan kiri ini seimbang sehingga kalau kita lihat dari luar itu seperti dua-duanya sama-sama kabinet. Padahal kalau nanti kita ke sana, itu kalau kita buka adalah ruangan yang kita bisa masuki ke dunia lain gitu ya. Seperti itulah. Oke, jadi di sini handle-nya saya bilang tadi handle knob karena ada sentuhan klasiknya. Handle knob gitu. Ini motifnya motif marmer, teman-teman. Motif marmer warna abu-abu gitu ya. Biar kesannya itu lebih mewah gitu. Kemudian lagi, nah di sini kita pasang list atau apa ya kita bilangnya ini adjuster gitu. Tapi ini sebagai hiasan juga ada 4 cm 4 cm. Tujuannya apa? Jadi kalau misalkan kalian nih bikin kabinet gitu ya yang nempel ke dinding, ini sangat berpengaruh besar. Jadi kalau misalkan ada kemiringan dinding gitu, nah yang kita sesuaikan bukan dindingnya, kan nggak bisa dinding kita ratain, tapi yang kita sesuaikan adalah kabinet dari kita. Nah adjuster inilah yang membuat kita menyesuaikan tingkat kemiringan dindingnya. Jadi ini salah satu hal yang penting kalau kita bikin atau desain interior gitu ya, atau furniture seperti ini penting banget nih. Jadi kalau misalkan kalian ngedesain, desain duluan lah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti kita pemasangan ada kemiringan dinding, ini kita bisa atur. Oke, aku akan lanjutkan ke sebelah sini. Kesini dulu ya. Ini kabinet bawah. Kabinet bawah ini ada 4 laci plus 8 pintu. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di sini ada 4 laci, 8 pintu. Ini semuanya storage. Kalau kita buka ini semuanya storage gitu ya, buat penyimpanan. Kalau misalkan namanya kantor ya pasti butuh penyimpanan yang banyak. Kalau misalkan ada penyimpanan berkas ataupun yang lainnya. Dan ini kita bikin top table juga. Dan ini motifnya motif marmer juga sama kayak gini. Nah handle-nya handle knob juga yang warna hitam. Jadi di sini teman-teman, kalau kalian lihat di sini itu warna abu-abu. Sedangkan di sini abu-abu juga, tapi abu-abunya nggak sama. Di sini abu-abunya polos atau warna solid. Kalau kita bilangnya itu warna solid ya, nggak ada patternnya, nggak ada motifnya. Dan di sini ada motifnya. Kenapa seperti itu? Karena biar kelihatan tidak monoton. Sekali lagi, desain interior itu tidak boleh monoton. Jadi kalian harus pintar-pintar mengkombinasikan motif-motif dan juga warna-warna. Seperti ada coklatnya di mana, kemudian warna merahnya di mana. Dan di sini kalau kalian lihat, ini warna merahnya hanya di list-listnya aja nih. Kenapa? Karena kalau merahnya terlalu banyak, tentunya kurang bagus. Kenapa juga? Karena kalau kalian lihat tadi, ada meja resepsionis ini yang sudah ada sebelumnya, itu warnanya udah merah. Jadi kalau misalkan kita merah full di sini banyak merahnya, jadi tentunya kesannya jadi kayak apa ya? Ya pokoknya merah gitulah. Jadinya kurang bagus kalau misalkan merahnya terlalu banyak. Jadi kalian harus pintar nih mengkombinasikan warna. Ini buat kalian pelaku interior designer. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada wall panel bagian tengah ini, yang mana ini saya bagi juga kanan dan kirinya. Ini sama-sama kisi-kisi. Sekali lagi teman-teman, ini sama-sama kisi-kisi. Plus kita kasih di sebelah sini itu ada area yang masuk ke dalam. Area masuk ke dalam untuk kita penempatan lampu. Jadi kalau kita lihat dari depan, itu ada biasan lampu di sini. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau desain interior gitu ya, mau ngedesain, usahakan ini dan ini itu memiliki level ketebalan yang berbeda.
biar nggak monoton. Sekali lagi, biar nggak monoton dan kesan 3D-nya lebih nampak. Kesan 3D-nya lebih nampak. Nah, kemudian di sini, kenapa saya bikin tali air juga? Pertama, tali air yang ada di sini itu untuk hiasan, untuk pemanis. Plus, kalau kita tahu ya, HPL itu kan panjangnya 2 meter 4 dan lebarnya cuma 122 cm. Tali air ini sangat membantu desain kita gitu. Jadi desain HPL yang tadinya lebarnya terbatas, dengan kreativitas kita kasih tali air ini selain mempercantik tampilannya, juga membantu menghilangkan sambungan pada HPL. Itu sangat penting teman-teman, karena sambungan itu meskipun kecil, itu akan berdampak kepada tampilan atau estetika dari interior kalian. Nah, kemudian kalau kalian lihat lagi di atas sini ada hiasan lagi. Sekali lagi, hiasan ini adalah untuk pemanis agar desainnya tidak monoton. Kemudian di sini ada lampu tadi, ada lampu, di sini ada lampu. Kalau kalian tahu juga, itu di balik yang ada merah itu ada lampu juga teman-teman, lampu LED sama seperti ini. Fungsinya apa? Agar area di sana itu tidak gelap, karena di depannya ini ada downlight gitu ya, sehingga area cahayanya itu masuk turun ke bawah gitu, tapi di area belakang atau di dalamnya itu jadi gelap. Nah, makanya saya kasih di area di dalam sana itu, di balik itu ada lampu juga, fungsinya biar tidak gelap. Dan tentunya kalau kita lihat dari luar, itu jauh lebih cakep atau lebih estetik. Nah, di sebelah sini juga ada tulisan timbul teman-teman. Tulisan timbul ini macam-macam. Kalian bisa menggunakan stiker atau bisa menggunakan akrilik. Tentu kalau menggunakan akrilik, itu harganya jauh lebih mahal ya. Tapi kesan mewahnya jauh lebih dapat. Kalau kalian lihat di sini tulisan timbulnya, ini menggunakan akrilik warna ya teman-teman. Jadi ini akrilik warna. Di sini juga akrilik warna hitam, akrilik warna biru, plus di belakangnya ini menggunakan spons. Nah, kalau kalian misalkan nggak bisa bikin sendiri, kalian bisa pesan di orang lain gitu ya. Tapi buat kalian yang ngedesain, itu harus didesain dulu semaksimal mungkin. Jarak antar kanan sini sama yang di sebelah sini itu harus simetris, harus seimbang. Dan juga penempatannya harus di tengah, sehingga kalian bisa dapatkan ukuran ideal dari huruf-huruf ini. Kalau sudah kalian dapatkan huruf idealnya, baru kalian pesan untuk huruf-huruf timbulnya. Kemudian di sebelah sini, ini seperti saya bilang tadi, ini seolah-olah lemari, padahal dia adalah pintu untuk menuju ke dunia lain. Aku kasih lihat, ini pintu menuju ke dunia lain ya teman-teman. Ya bukan dunia lain alam baka, tapi ke area ruangan lain. Nah, penting buat kalian, kalau kalian mau membuat pintu kamuflase, buatlah seimbang. Kalaupun nggak seimbang, bisa sih nggak seimbang, tapi kalian harus pintar-pintar banget mendekorasinya biar kamuflasenya itu benar-benar terkamuflase gitu ya. Jadi nggak kayak masih kelihatan ada pintu. Nah, caranya gimana? Ya bisa menggunakan model kisi-kisi atau bisa menggunakan tali air juga sebagai nut yang ada di pintu kamuflase itu. Oke, jadi gitu teman-teman. Penjelasan tentang wall panel kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan tentunya nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar desain interior dan furniture custom. Terima kasih sudah menonton and see you on the next video.